Shalom semuanya, sedang jemaat Betani Bethel Solo Baru dan seluruh pemirsa dari recording ini, taping ini. Dari hari ini sampai akhir bulan, setiap hari dari Gereja Betani Bethel Solo Baru akan menayangkan pesan-pesan yang Tuhan taruh di hati setiap dari kami. Dan nanti ada perwakilan dari jemaat yang menyampaikan firman Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan dari gereja lokal Betani Solo Baru yang sudah ditetapkan Tuhan di gereja ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. So stay tune, sekitar jam 8 malam setiap hari kita akan tayangkan di channel YouTube Betani Bethel. Untuk hari pertama ini kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka di sini adalah para murid, meninggalkan Yerusalem. Jadi ada sebuah larangan dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, luar biasa. Jadi 40 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, kemudian mereka dilarang untuk pergi kemana-mana. Sudah bisa bayangkan suasana hati kebatinan para murid pada waktu itu sangat galau lah ya, sangat galau karena selama ini Tuhan Yesus beserta dengan mereka melihat Tuhan Yesus secara flesh, secara daging, kemudian tiba-tiba dia mati, tiba-tiba excited karena dia bangkit dan naik ke surga, tiba-tiba dia nggak ada lagi secara fisik. Maka ada perubahan era yang luar biasa ya, seperti yang sedang kita alami sekarang, sesuatu yang tidak pernah kepikir sebelumnya bahwa Yesus akan naik ke surga. Dan kemudian ada suatu larangan, dan selama 40 hari itu sebelumnya Tuhan Yesus selalu menampakkan diri. Jadi untuk membuktikan dia hidup. Jadi ini penting sekali dan berbicara tentang kingdom, tentang kerajaan Allah. Pesan yang disampaikan adalah kerajaan Allah. Tapi dia melarang untuk pergi kemana-mana. Istilah yang dipakai clear sekali, ia melarang mereka. Jadi suatu perintah dan suruh tinggal. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus Tuhan tidak mengizinkan mereka memulai misi kingdom itu. Itu kira-kira pesan yang disampaikan seperti itu. Jangan pergi kemana-mana dulu. Ya, jangan pergi kemana-mana. Jadi 10 hari Pentakosta yang bisa kita kenal, yang telah dikenaikan sampai Roh Kudus turun, itu juga dalam tradisi Israel disebut Hari Raya Shavuot. Ya, Hari Raya Shavuot itu dari Passover. 50 hari setelah itu hari raya 7 minggu ya dikatakan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa karena Tuhan sampai memberikan pesan yang sedemikian keras menurut saya. Dan sebagai pesan itu seharusnya kita tanggapi serius ya. Dan kita harus mulai mengerti bahwa Pentakosta bukan milik gereja Pentakosta atau aliran Pentakosta, tapi orang-orang yang percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Trinitas. Yang Allah percaya itu harus mengerti Hari Raya Pentakosta itu milik semua denominasi, milik semua orang Kristen yang percaya Allah Trinitas dan percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga karena Yesus sendiri yang menyuruh gitu. Jadi Hari Raya Pentakosta ini very crucial, sangat penting sekali ya, untuk kita dalami setiap waktu, setiap kali, setiap saat, setiap kali ada perayaan semacam ini, timing yang tepat semacam ini untuk kita revisit kembali apa arti Pentakosta di dalam hidup kita. Ya, kenapa Tuhan melarang? Ya, jawabannya bisa macam-macam jelas ya. Tetapi yang jelas, yang tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh ataupun secara mau ditafsirkan apapun, secara letterlek dan secara spiritual artinya begitu jelas sebetulnya arti besarnya. Artinya apa? Jangan melakukan apapun tanpa Roh Kudus. That's it. Sebetulnya sesederhana itu aja. Jangan mulai misi
Jangan mulai gereja, jangan mulai bisnis, jangan mulai nikah, jangan mulai apapun kalau Roh Kudus tidak menyertai. Ya, karena Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Trinitas itu yang berfungsi. Kalau kita pakai kata fungsi, sebetulnya lebih tepatnya berperan ya. Kata yang lebih tepat itu berperan. Dalam teologi kata itu very important, pilihan kata itu. Kalau fungsi seakan-akan is part, bagian, tapi kalau peran bisa sejajar gitu. Jadi bukan hanya fungsi dari Allah. Roh Kudus bukan hanya berfungsi, tapi dia berperan. Dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16 dikatakan dia berperan. Untuk apa? Tugas utamanya menolong ya. Tapi salah satu yang dalam konteks ini yang hendak saya tekankan, Roh Kudus itu memiliki peran untuk mengajar kita. Mengajar kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Mengajar tentang apa? Tentang Yesus. Katakan dia tidak akan mengajarkan apapun, dia tidak akan pernah mengatakan pun kalau Yesus tidak katakan. Dan kalimat yang sama dikatakan Yesus. Yesus tidak akan melakukan apapun kalau dia tidak melihat dari Bapa. Yohanes pasal 5. Jadi Bapa, Yesus melihat Bapa, dia melakukan exactly seperti apa yang Bapa lakukan, minta dan lakukan dan perlihatkan. Kemudian hal yang sama Roh Kudus hanya dalam tanda kutip melihat apa yang Yesus lakukan, menjadi mulut, menjadi seperti seorang ibu kepada kita semua, seperti ya saya bilang seperti seorang ibu yang selalu menjaga kita, memelihara kita, mengajarkan kita supaya kita tumbuh dewasa, supaya kita tumbuh dewasa menjadi mempelai Kristus yang tanpa cacat. Itu kan luar biasa sekali, saudara. Kemudian sudah lihat urut-urutannya. Bapa punya hati, punya divine blueprint, misteri yang luar biasa Allah Trinitas ini. Yesus melihat dia, Yohanes 5, dan melakukan dalam segala ketaatannya 100%. Kemudian Roh Kudus melakukan apa yang hati Yesus dikerjakan dalam tubuh Kristus. Nah, sekarang murid-murid melalui kisah para rasul ini disuruh mengatakan, jangan pergi kemana-mana tanpa Roh Kudus. Polanya sama. Jadi supaya apa yang menjadi hati Bapa, yang akhirnya 100% adalah hatinya Yesus, juga adalah hatinya Roh Kudus, menjadi hati kita sebagai tubuh Kristus. Bisa nangkep ya saya. Jadi untuk memulai 10 hari Pentakosta atau menunggu atau untuk kita mengerti pentingnya Pentakosta ini, Tuhan tidak inginkan kita melakukan apapun dalam hidup ini yang di luar hatinya, di luar desain, di luar blueprint dia, di luar rencana dia. Dan yang paling mengerti dan satu-satunya yang tahu semua detail rencana Tuhan ya cuma Roh Kudus. Jadi sebetulnya kekristenan itu sangat sederhana. Kekristenan itu jalan bersama dengan Roh Kudus. Ya, mengikut Yesus itu sederhana. Roh Kudus memimpin kita melalui apa? Melalui firman-Nya, ya, melalui Alkitab ini 66 kitab, tidak akan keluar dari sini. Roh Kudus akan memberi makna setiap perkataan, tulisan yang ada, dan menuntun kita di jalan-jalan kita. Ya, baru setelah itu kita ada dikasih misi dan mandat. Ya, kamu menyelesaikan ini, Paulus, Petrus menyelesaikan ini. Ya. Jadi bukan kita punya ambisi atau punya program, tapi karena tuntunan Tuhan. Jadi tuntunan Roh Kudus itu di kitab Wahyu, kitab yang terakhir, ada jemaat Tuhan, Efesus, Pergamus, Philadelphia, ya, dan setiap kali surat kepada jemaat-jemaat itu selalu ada kata, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kita diingatkan kembali dalam memulai hari Pentakosta ini, peran Roh Kudus ini tidak boleh ditinggalkan, bahkan sebetulnya adalah prasyarat dan segalanya. Bahkan tanpa Roh Kudus tidak bisa hidup. Billy Graham almarhum sudah mengatakan
gereja modern sudah terjebak dengan program, sehingga ketika Roh Kudus diambil, gerejanya masih jalan. Artinya programnya masih jalan, seperti organisasi. Seperti organisasinya udah bagus, sehingga akhirnya tidak ada urapan, tidak ada Roh Kudus pun tetap jalan. Bukan seperti itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah Roh Kudus menuntun kita. Jadi kita diingatkan kembali peran Roh Kudus itu. Itu yang pertama, untuk pesan hari pertama. Yang kedua, ketika Tuhan melarang, mereka tidak dikasih tahu bakal 10 hari. Tidak dikasih tahu. Jadi memang harus menunggu, ya, menunggu. Saudara bisa bayangkan, tidak tahu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saya tidak bisa bayangkan mereka bertekun dan sehati di Kisah Rasul 14. Apa perasaannya gitu. Tapi mereka tekun dan sehati mengerjakan itu sampai waktunya tiba. Tiba-tiba, ya, tiba-tiba semua berubah. Suddenly. Bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang waktu kembali, tentang timing, tentang menghitung. Ya, murid-murid diajar Tuhan untuk sabar, menunggu. Orang yang menunggu Tuhan, kata Yesaya, mendapat kekuatan baru. Ya, Daud menunggu berapa tahun untuk jadi raja setelah janji. Yusuf menunggu, Daniel menunggu, Esther menunggu, semua dari kita menunggu. Tapi inti dari semuanya adalah Tuhan sedang mengajarkan kita menghitung waktu. Ya, coba kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Menarik sekali, di situ disebutkan dalam rangka merayakan hari raya 7 minggu. 7 minggu itu 50 hari, Ulangan 6 ayat 10. Ya. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian haruslah engkau merayakan, ya. Ayat 9 saya baca dulu. 7 minggu harus kau hitung. Saya suka sekali kata kau hitung ini. Pada waktu orang mulai menyapit gandum yang belum dituai, haruslah engkau memulai menghitung lagi 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu yang kita kenal dengan 50 days, 50 hari, hari raya Pentakosta. Oleh orang-orang Helenistik disebut Pentecost, Pentakosta 50 hari. Kemudian ketika Azusa Street, maka lahirlah gerakan Pentakosta gitu, sehingga seakan-akan Pentakosta cuma milik gereja Pentakosta, tapi sebetulnya sejak Israel sudah ada hari raya Pentakosta. Ini hari raya yang disebut hari raya 7 minggu, bahkan diwajibkan untuk dirayakan. Ada Passover yang harus dirayakan, ada ini hari raya ini harus dirayakan. Kemudian ada hari raya panen dan sebagainya, hari raya trompet, banyak, ada 3 hari raya besar di Israel yang harus diwajibkan, tidak boleh tidak, bahkan dikatakan itu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan menarik sekali, ya, untuk kita pahami ini, ya, bagaimana Tuhan kalau menyuruh itu tidak sekedar dia ngasih perintah tanpa arti, semua ada artinya. Ya, Passover bicara tentang lewat Laut Merah, Yesus mati, ya, di Golgota, ya pas Passover, pas hari-hari yang Passover itu, ya. Dan menarik, ketika hari raya 7 minggu, ya pas hari raya Pentakosta yang di Kisah Para Rasul. Maka kebetulan kita tidak percaya kebetulan, kita percaya Tuhan itu menghitung hari-hari, itu dihitung Tuhan, ya. Hari-hari kita itu dihitung Tuhan. Bahkan Daud katakan, Tuhan ajar aku untuk menghitung hari-hari, ya. Sebab itu pesan ini, mari kita menghitung hari-hari kita. Berkenaan dengan menghitung hari, dalam hari ini tanggal 18 Mei, ya, tanggal 18 Mei itu 1 tahun meninggalnya Bapak Gembala almarhum, ya, Bapak Pendeta almarhum Israel Nehemia Rudi Setiawan. Dan kita diajar gitu, ya, untuk mengerti, ya, waktu 1 tahun cepat sekali. Ya, ada banyak yang kita mau pelajari dari kehidupan dia gitu. Besok ada hari raya, ada
ucapan episton lah, kita mau mengenang orang yang benar. Tanggal 19 Mei 2020 ya, dia ibadah Ritornera online ya. Tapi yang hendak saya tekankan di sini adalah dalam 1 tahun, hitung dia meninggal 75 tahun, umurnya dihitung ya, 75 tahun. Waktu kita pun dihitung, umur kita juga dihitung. Berapa lama kita di dunia dan apa yang kita mau lakukan dan kita mau selesaikan. Sebab itu ada COVID atau tidak ada COVID itu sebetulnya cuma circumstances, keadaan. Hitungan itu tidak pernah berhenti. Cara kita menghitung apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Kita harus beyond itu, kita harus belajar menghitung itu tadi, menghitung hari-hari, timingnya Tuhan, kapan kita diam. Begitu kita keluar dari hitungan, kita keluar dari timingnya Tuhan, sebetulnya itu konyol sih, konyol. Sebelum waktunya menuai, kita coba tuai. Ya enggak bisa, gandum itu harus ada waktu untuk sudah masak, untuk siap dituai, istilahnya sudah siap dituai. Kalau belum siap dituai, ya belum bisa. Mau nangis-nangis kayak apa, ya enggak bisa. Daud dapat nubuatan, bahkan diurapi Samuel ketika masih muda. Jadi raja ya butuh berapa tahun, butuh proses, butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak bisa, ya nggak bisa ada jalan pintas, itu nggak bisa. Oke, sebab itu kita ambil waktu untuk menghitung hari kita. Kita ambil waktu untuk menghitung jam demi jam, detik demi detik. Khususnya di masa COVID ini, ada yang tetap kerja, ada yang juga jadi nganggur, ada yang juga, tapi semua sedang masa perubahan radikal ya. Coba selesaikan mandat ilahi itu ya. Selesaikan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, hitung hidup kita, jangan nganggur ya di rumah. Coba bikin sesuatu, bukan sekedar bikin aktivitas, juga bukan itu, tetapi berdoa sama Tuhan dan mulai terus pertajam panggilan kita, maunya Tuhan dalam hidup kita apa, dan juga untuk keluarga apa, dan untuk gereja apa, untuk kota dan bangsa kita apa. Terus fokus ke sana. Puji Tuhan, biarlah hari pertama ini membuka jalan untuk para pembicara Bethany Bethel Church yang lain untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan lakukan apapun kalau Roh Kudus tidak menyertai, kalau Roh Kudus belum bicara. Dan yang kedua, belajar menghitung harinya Tuhan ya, belajar menghitung waktunya Tuhan. Seperti Mazmur katakan, belajar hitung harinya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami ucap syukur, berkati sidang jemaatmu, khususnya gerejamu lokal di Bethany Bethel Church. Tuhan berkati seluruh pelayanan. Tuhan berkati di masa perubahan ini, kami semua menangkap maunya Tuhan, mengerjakan apa maunya Tuhan, dan kami tidak menyerah. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, biarpun kami tidak bisa bertemu secara fisik terlalu sering, bahkan mungkin tidak bisa Tuhan, tetapi secara spirit kami bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama dengan kita mulai sekarang sampai Maranatha, Ritornera, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin.